Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengedukasi tentang 10 amalan sunnah puasa. Sunnah itu apa sih? Sunnah adalah perbuatan, ucapan, sikap, atau cara hidup Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan syariat untuk dikerjakan. Sunnah merupakan bagian dari teladan terbaik umat muslim. Kata sunnah berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan atau biasa dilakukan. Dalam ilmu fikih, sunnah adalah perbuatan yang dianjurkan syariat, bukan sumber hukum atau dalil, karena bersifat anjuran, maka tidak berdosa apabila sunnah ditinggalkan. Nah, di sini kita akan membahas 10 amalan sunnah puasa. Yang pertama yaitu makan sahur. Melakukan sahur merupakan amalan berpahala di bulan Ramadan, meskipun hanya seteguk air. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, "Tasaharu fa inna fi sahuri barokah," yang artinya bersantap sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun sahur yang dianjurkan adalah di waktu akhir selama tidak sampai masuk waktu yang diragukan apakah masih malam atau sudah terbit fajar. Rasulullah SAW bersabda, "La tazallul ummati bi khairi ma ukharrusahu wa ajjalu fil," yang artinya umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Ahmad. Amalan yang kedua adalah menyegerakan berbuka puasa sebelum sholat maghrib. Saat pertama berbuka, sunnahnya dilakukan dengan kurma. Jika tidak ada, hendaknya dengan air. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Lakana ahadukum sho'iman falyufdir alat tamri fa in lam yajidit tamro fa ala ma'in fa inna ma'adahuru." Artinya, jika salah seorang berpuasa, hendaknya ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air, sebab air itu menyucikan. Hadis riwayat Abu Dawud. Urutan sebaiknya adalah pertama dengan kurma basah, mudhab jika ada. Jika tidak, dengan kurma kering, tamar. Jika tidak ada, maka dengan air. Hal ini sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW yang selalu berbuka dengan kurma basah. Jika tidak ada, beliau berbuka dengan kurma kering. Jika tidak ada, beliau berbuka dengan air putih. Bagaimana seandainya tidak ada kurma dan air, yang ada misalnya madu dan susu? Maka dahulukanlah madu walaupun sama-sama manis. Lanjut, yang ketiga yaitu membaca doa berbuka puasa. Adapun doa berbuka puasa yaitu Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu wa bika alaika tawakkaltu zahaba zamahu wa batallati uruku wa sabatal ajru insyaallah ya wasi'al fadli igfirli walhamdulillahillazi hazani fasumtu wa razaqani fatartu, yang artinya, ya Allah, hanya untukmu aku berpuasa, dengan rezekimu aku membatalkannya. Kepadamu aku berpasrah, dahaga telah pergi, urat-urat telah basah, dan insya Allah pahala sudah tetap. Wahai zat yang luas karunia, ampuni aku. Segala puji bagi Tuhan yang memberi petunjuk padaku, lalu aku berpuasa, dan segala puji Tuhan yang memberiku rezeki, lalu aku membatalkannya. Shadaqallahul azim. Nah, yang keempat adalah mandi besar. Mandi besar dari junub, haid atau nifas dilakukan sebelum terbit fajar agar bisa menunaikan ibadah dalam keadaan suci. Di samping khawatir masuk air ke mulut, telinga, anus, dan sebagaimana jika mandi setelah fajar. Lanjut, amalan yang kelima yaitu menjaga lisan. Menjaga lisan dari perkara-perkara yang tak berguna, apalagi perkara haram seperti berbohong dan mengumpat, sebab semuanya akan menggugurkan pahala puasa. Amalan
amalan yang keenam adalah menghindari hal-hal yang tidak sejalan dengan hikmah puasa. Umat Islam dianjurkan untuk menghindari hal-hal yang tidak sejalan dengan hikmah puasa, seperti berbuka puasa sampai perut menjadi kekenyangan atau melakukan sesuatu yang bertujuan untuk memuaskan nafsu kita. Nah, yang ketujuh yaitu memperbanyak sedekah. Orang yang berpuasa hendaknya memperbanyak sedekah kepada sesama, terutama sedekah makanan atau minuman untuk berbuka puasa. Sebab orang yang memberi makanan atau minuman untuk orang berpuasa mendapat pahala yang setimpal dengan pahala puasa orang yang disedekahi. Dalam hadis riwayat Ahmad berbunyi, "Man fatara sha'ima kutiba lahu mislu ajrih illa annahu la yanqusu min ajri sonisha." Artinya, siapa saja yang memberi makanan berbuka kepada seseorang yang berpuasa, maka dicatat baginya pahala seperti orang puasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad. Yang kedelapan adalah memperbanyak itikaf. Itikaf di masjid dilakukan selama 1 bulan penuh. Tetapi jika tidak bisa, maka diutamakan 10 hari bulan Ramadan. Dan lanjut yang ke-9, memperbanyak membaca Al-Quran. Paling tidak bisa menghatamkan 1 kali dalam 1 bulan Ramadan. Semakin banyak khatam, semakin baik sebagaimana dianjurkan oleh banyak ulama. Nah, selanjutnya dan yang terakhir adalah istiqomah. Istiqomah dalam beribadah adalah konsisten dalam menjalankan ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan. Semua amalan sunnah yang dilakukan di bulan ini tidak putus setelah Ramadan selesai. Terima kasih sudah menonton edukasi tentang 10 amalan sunnah puasa.